Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raina Jemi Clara Mustika dengan NIM 202210110103115554. Saya akan menjelaskan terkait dengan ruang lingkup viktimologi dari buku yang berjudul Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban yang ditulis oleh Dr. Budi Sastra Panjaitan SHM.Hum. Dalam ruang lingkup viktimologi ini, saya akan membahas terkait 3 aspek. Yang pertama aspek psikologis, yang kedua aspek sosial, dan yang ketiga aspek ekonomi. Yang pertama terkait aspek psikologis. Dalam viktimologi menyoroti kondisi kejiwaan korban yang dapat memengaruhi tingkat kerentanan terhadap kejahatan. Setiap individu memiliki karakter, emosi, dan daya tangkap yang berbeda dalam menanggapi bahaya. Oleh karena itu juga dalam psikologis ini terdiri dari beberapa bagian atau kategori. Salah satunya yang pertama adalah the young atau anak muda. The young ini didefinisikan dari anak-anak dan remaja yang belum memiliki kematangan emosional serta kemampuan berpikir rasional yang kuat. Mereka mudah percaya dan tidak memahami sepenuhnya konsekuensi dari suatu tindakan. Yang paling banyak terjadi kasusnya misalkan adalah eksploitasi anak yang terjadi karena bujuk rayu pelaku. Misalkan melalui media sosial, kemudian dengan dalih pertemanan dan ingin memberikan hadiah, atau dengan dalih main bareng, ketemu, dan anak menjadi korban entah penipuan atau pelecehan. Nah, kondisi psikologis anak ini yang polos dan rasa ingin tahu yang tinggi, itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan atau penipuan. Karena kalau kita berbicara terkait dengan tindak pidana perdagangan orang pun, yang misalkan korbannya anak-anak, itu mereka tidak merasa mereka adalah korban. Karena kondisi psikologis mereka yang masih polos dan ingin tahunya tinggi. Dan pemahaman mereka yang belum bisa berpikir secara rasional dengan kuat. Kemudian kategori yang kedua di sini adalah the female atau perempuan. Kalau kita bergeser sedikit dari ruang lingkup viktimologi ke HAM, perempuan menjadi salah satu kaum marginal yang sering sekali menjadi korban pelanggaran HAM. Dalam ruang lingkup viktimologi di kategori perempuan ini dikatakan bahwasanya secara psikologis perempuan seringkali menghadapi tekanan sosial yang mengharuskan mereka tunduk, sabar, atau tidak melawan ketika mengalami pelecehan. Nah, contoh yang paling sering ada di masyarakat mungkin bisa dikatakan KDRT. Misalkan banyak perempuan yang tetap bertahan dalam hubungan abusif karena merasa takut ditinggalkan atau tidak diterima di lingkungan sosial, dan ketidakberdayaan psikologis ini yang membuat mereka menjadi korban berulang tanpa berani melapor atau mencari pertolongan. Karena adanya stigma terkait dengan KDRT ini adalah aib, maka perempuan ini tidak berani melapor atau mencari pertolongan sehingga mereka tetap diam, dan diamnya mereka ini dianggap oleh pelaku tidak ada perlawanan dan akhirnya bisa menjadi korban berulang. Kemudian kategori yang ketiga adalah the old atau orang tua. Lansia mengalami penurunan kemampuan mental seperti daya ingat, perhatian, dan kewaspadaan. Mereka cenderung lebih percaya kepada orang lain dan mudah dibujuk. Contohnya banyak lansia yang tertipu entah itu dari grup WhatsApp atau SMS. Nah, lansia yang menjadi korban penipuan yang berkedok investasi atau sumbangan karena tidak mampu menilai resiko yang tepat. Secara psikologis, keinginan untuk tetap berguna dan dihargai juga membuat mereka mudah dimanipulasi oleh pihak yang berniat jahat. Kita masuk ke kategori keempat,
yakni penyandang cacat mental atau retardasi mental. Individu keterbatasan mental memiliki kemampuan berpikir dan memahami situasi di bawah rata-rata. Mereka sering tidak mampu membedakan tindakan yang membahayakan dan tidak memiliki keberanian untuk menolak. Dalam kasus tertentu, mereka dijadikan objek eksploitasi seksual atau kerja paksa karena ketidakmampuan mereka memahami bahwa sedang dijadikan korban. Kondisi psikologis yang tidak stabil menjadikan kelompok ini sangat bergantung pada perlindungan orang lain. Kita masuk ke kategori yang kelima. Masih dalam aspek psikologis, kategori kelima adalah pengungsi internasional. Secara psikologis, mereka mengalami tekanan mental karena kehilangan rumah, pekerjaan, dan keamanan. Ketidakpastian hidup di negara baru menyebabkan stres berkepanjangan, rasa takut, dan rendahnya kepercayaan diri. Dalam situasi seperti ini, pengungsi menjadi mudah diperdaya oleh pihak-pihak yang menawarkan bantuan, entah itu bantuan palsu atau pekerjaan ilegal. Kerentanan psikologis yang tinggi ini menjadikan mereka kelompok korban potensial dalam perdagangan manusia atau eksploitasi tenaga kerja. Kemudian kategori yang terakhir dalam aspek psikologis ini disebutkan bahwa kelompok sosial minoritas. Tekanan psikologis yang dialami oleh kelompok sosial minoritas ini timbul akibat diskriminasi, pengucilan, dan stigma yang terus-menerus. Rasa takut dan inferioritas sosial membuat mereka enggan melapor ketika menjadi korban kekerasan. Contohnya, kelompok minoritas keagamaan yang mendapat ancaman kerap memilih diam daripada mencari perlindungan hukum karena khawatir situasi akan semakin buruk. Dalam konteks ini, beban psikologis yang berat menjadi salah satu penyebab mereka terus mengalami viktimisasi. Karena mereka tidak berani melapor itu, jadi hampir sama seperti yang the female tadi, menjadi korban yang berulang. Itu dari aspek psikologis. Kita masuk ke aspek sosial. Kalau di aspek sosial ini membahas bagaimana perubahan dan dinamika dalam masyarakat dapat memunculkan kondisi yang memperbesar peluang terjadinya viktimisasi. Perubahan sosial selalu membawa dua sisi. Sama seperti modernisasi, globalisasi, itu pasti ada negatif dan positif. Di satu sisi, masyarakat menjadi lebih maju dan terbuka. Namun di sisi lain, perubahan tersebut dapat menyebabkan disorientasi nilai dan lemahnya norma sosial yang sebelumnya menjadi pedoman. Nah, ketika nilai dan norma sosial yang menjadi pedoman ini mulai rusak atau ditinggalkan, muncul kondisi yang disebut patologi sosial. Di sini saya mengaitkan viktimologi sosial ini ke arah patologi sosial karena ini sangat berhubungan, dan di dalam buku ini dijelaskan terkait patologi sosial itu sendiri, yaitu perilaku menyimpang dari norma kebaikan, moralitas, dan hukum formal. Patologi sosial terjadi ketika masyarakat kehilangan arah dan tidak lagi berpegang pada nilai solidaritas, gotong royong, dan saling menghormati. Dalam kondisi seperti ini, perilaku menyimpang, kriminalitas, serta ketidakpedulian terhadap sesama menjadi hal yang lumrah. Contoh yang paling nyata yang kita rasakan mungkin di perkotaan yang lingkungannya padat penduduk, tapi manusianya atau individunya itu sangat individualistik gitu. Banyak masyarakat yang hidup dalam situasi sepi dalam keramaian. Ini juga sedang tren ya, sepi dalam keramaian ini di media sosial, khususnya untuk anak-anak muda, di mana hubungan antar individu sangat minim dan bersifat impersonal. Ketika terjadi tindakan kekerasan atau pencurian di sekitar mereka, tidak banyak orang yang mau menolong karena merasa tidak ingin terlibat. Lebih ke mau menyelamatkan diri sendiri dan tidak mau terlibat dalam urusan orang lain. Padahal orang lain tersebut sedang membutuhkan bantuan, seperti itu. Nah, dalam konteks viktimologi, situasi ini menunjukkan bahwa lemahnya solidaritas sosial
memperparah posisi korban karena mereka kehilangan dukungan sosial yang seharusnya melindungi mereka. Tidak hanya di perkotaan, tapi di pedesaan mungkin juga ada beberapa nilai yang sudah mulai bergeser. Contohnya, nilai-nilai kebersamaan dan rasa saling mengayomi yang dulu sangat kuat, mungkin sudah tergeser oleh sikap individualis yang sudah masuk ke dalam pedesaan akibat modernisasi. Orang kini mungkin lebih memperhitungkan untung rugi daripada rasa kekeluargaan. Akibatnya, ketika seseorang menjadi korban kejahatan, masyarakat di sekitarnya tidak lagi bersifat empatik. Kondisi inilah yang oleh sebagian bisa dibilang sosiolog disebut sebagai kecelakaan sosial, di mana kehidupan sosial kehilangan ikatan moral. Kita masuk ke aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ini saya bisa dibilang menyambungkan ya aspek ekonomi dalam ruang lingkup viktimologi ini ke suatu fenomena yang disebut dengan participating victim. Nah, kita jelaskan dulu terkait aspek ekonominya. Aspek ekonomi dalam viktimologi membahas bagaimana kondisi ekonomi seseorang mempengaruhi kemungkinan menjadi korban kejahatan. Di sini tidak hanya orang yang ada di kondisi sulit, tapi juga orang yang ada di kondisi ekonomi yang sedang tinggi. Ini dua-duanya bisa menjadi korban. Orang yang berada dalam kondisi ekonomi sulit seringkali lebih rentan menjadi korban penipuan, eksploitasi, atau kekerasan. Seperti tadi dijelaskan di aspek sebelumnya terkait dengan TPPO, itu juga banyak orang-orang yang mencari pekerjaan, kemudian ditawarkan untuk kerja di luar negeri, sampai di luar negeri ternyata mereka dijual. Itu juga salah satunya banyaknya terjadi pada orang dengan kondisi ekonomi yang sulit. Namun di sisi lain, faktor ekonomi juga dapat melahirkan fenomena yang disebut participating victim ini. Tadi yang saya bilang ini juga kaitannya erat dengan fenomena participating victim ini, yaitu korban yang tanpa disadari turut berperan dalam menciptakan situasi yang memudahkan kejahatan. Contohnya apa? Ya, fenomena ini muncul misalkan karena seseorang berperilaku berlebihan dalam menampilkan kemewahan, seperti mengenakan perhiasan yang banyak di tempat umum, sehingga ada istilah toko emas berjalan. Walaupun secara hukum tidak salah, itu adalah hak mereka untuk menggunakan barang mewah mereka. Tapi di sisi viktimologi, bagi perilaku seperti ini dianggap tidak patut. Kenapa? Karena menimbulkan peluang bagi pihak lain untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian atau perampokan. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan tertarik melakukan tindak kriminal karena adanya kesempatan yang terlihat jelas dari perilaku korban. Nah, ini juga biasanya terjadi pada kasus-kasus seperti kekerasan seksual, pelecehan, dan lain-lain. Mungkin bisa dibilang ada orang yang berpenampilan cukup terbuka di ruang publik, kemudian menimbulkan sugesti atau rangsangan bagi pihak tertentu yang memiliki niat jahat, sehingga menimbulkan tindak kekerasan seksual. Sekalipun tanggung jawab hukum tetap berada pada pelaku, secara viktimologis korban yang menempatkan diri dalam situasi rawan seperti ini termasuk dalam kategori participating victim itu tadi, karena perilakunya memudahkan terjadinya kejahatan. Ini juga sering sekali dalam tindak pidana kekerasan seksual itu menjadi dalil pelaku untuk meringankan masa hukumannya, yaitu adalah adanya partisipasi korban untuk melakukan tindakan jahat. Selain itu juga adanya gaya hidup konsumtif dan keinginan menonjolkan status sosial secara berlebihan
yang meningkatkan resiko viktimisasi. Orang yang sering memamerkan harta kekayaan di media sosial misalkan, itu berpotensi juga menjadi sasaran perampokan, pencurian, bahkan penipuan daring. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi ini tidak hanya berhubungan dengan kemiskinan, tapi juga dengan perilaku seperti participating victim ini. Sekian dari saya, terima kasih.